Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita 4.3, yaitu definisi potensial, definisi beda potensial dan potensial. Nah, ini pun juga sudah dijelaskan oleh Prof. Walter Lewin dengan sangat mudah sekali. Di mana minggu lalu kita sudah dapatkan kerja atau usaha untuk memindahkan satu muatan dari titik awal ke titik akhir dengan yaitu min Q, kemudian medan listriknya dikali titik dengan vektor lintasannya. Nah, sama dengan kita menyatakan medan listrik, intensitas medan listrik, yaitu gaya pada satu muatan uji positif. Minggu lalu juga sudah kita tuliskan ulang, yaitu F sama dengan Q1 kali QT kemudian ya, per 4V epsilon 0 R kuadrat AR. Nah, gaya yang bertumpu pada satu muatan uji yaitu berarti F per QT. Nah, kita dapatkan Q1 per 4V epsilon 0 R kuadrat AR. Nah, sama dengan untuk beda potensial ya. Jadi kita menyatakan bahwa sekarang kita definisikan beda potensial disimbolkan dengan F, yaitu gaya yang dilakukan oleh sumber eksternal untuk menggerakkan satu muatan, ya muatan positif, satu satuan muatan positif dari suatu titik ke titik lain di dalam medan listrik. Ya, jadi sama artinya adalah potensial, beda potensial. Ingat ini masih sama skalar ya, yaitu W per Q. Nah, sehingga kalau Prof. Walter Lewin bilang Q-nya disappear, ya, jadi menghilang Q-nya karena dia bisa dibagi dengan W. Nah, kemudian keterangan ini perlu kita bacakan bahwa kita harus setuju mengenai arah perpindahannya ya. Jadi seperti yang seperti ini, VAB berarti melambangkan beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi VAB adalah kerja yang dilakukan untuk memindahkan satu muatan uji dari B ke A, disebut pertama kali ke A. Jadi dalam menentukan VAB, B merupakan titik awal dan A merupakan titik akhir. Jadi alasan pemilihan ini nanti akan kita pahami kemudian, di mana ketika titik awalnya ini diambil pada tak berhingga, maka titik A merupakan titik yang tetap di yang kita cari itu kan sebenarnya adalah titik A. Jadi membawa muatan dari suatu titik hingga ke titik A. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah titik A. Kemudian beda potensial diukur dalam satuan joule per coulomb, atau kita kenal dengan istilah volt ya, disingkat dengan volt sesuai dengan penemunya V. Jadi kalau kita tuliskan VAB, maka beda potensial antara titik A dan B yaitu membawa suatu muatan uji dari titik B ke titik A, yaitu perkalian medan listriknya perkalian titik dengan vektor lintasan yang kita tempuh. Kemudian ini VAB ya, ini kan skalar ya, sesuai dengan pelajaran kita dulu perkalian titik. Maka VAB adalah positif jika usaha yang dilakukan membawa muatan positif dari titik B ke titik A. Jadi pada contoh muatan garis, kita sudah hitung bahwa W-nya adalah positif karena kita membawa muatan positif dari B ke A. Jadi sebagaimana yang sudah kita lihatkan juga, bahwa kalau muatan Q1 adalah positif, kemudian kita akan membawa muatan dari tak hingga ke sini, tentu kalau muatan yang kita bawa adalah muatan
positif juga, berarti kita akan melakukan kerja yang positif. Karena dia tolak menolak, berarti kita butuh ya kerja atau usaha untuk memindahkannya dari titik ini ke menuju titik akhir. Nah, ini contoh dari minggu lalu. Sekarang lihat lagi bahwa kalau muatannya positif maka usahanya positif. Kemudian V-nya adalah berarti ya Q-nya kita bagi dengan W. W dibagi dengan muatan uji atau muatan yang kita coba untuk pindahkan. Sehingga VAB-nya adalah ini dari hitungan kita minggu lalu. Kemudian kita bisa menggunakan definisi ini dengan mencari beda potensial antara titik A dan titik B pada jarak radial RA dan RB dari muatan titik Q. Jadi masih ingat ini adalah muatan titik. Jadi kalau ada muatan titik, misalkan nah kemudian kita akan memindahkan satu muatan, ini medan listriknya ya, E. Kemudian kita akan memindahkan muatan dari titik A ke titik B pada arah radial. Jadi jika RB besar dari RA, jadi misalkan kalau dalam arah radial, misalkan kita dalam arah radial ini akan memindahkan muatan dari titik A ke titik B. Nah, di sini katanya kalau RB besar dari RA, maka beda potensialnya adalah positif. Ini menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan oleh sumber luar untuk membawa muatan positif dari titik B ke titik A. Jadi kalau kita bawa muatan dari titik B ke titik A, seperti ini RB, ini adalah RB, sementara ini adalah RA dari titik pusat bola. Oke, ini kenapa positif tadi? Karena kita karena dia saling tolak menolak ini. Karena ini muatan katakan ini adalah yang kita membawa muatan positif, kemudian medannya adalah positif, sehingga ini akan membutuhkan usaha yang positif. Kalau ke sana berarti usahanya negatif. Jika RB besar dari RA, maka beda potensial antara titik A dan B adalah positif. Oke, jadi potensial dan potensial mutlak pada satu titik. Oke, jadi potensial mutlak pada satu titik sebagai ganti dari beda potensial antara dua titik. Oke, jadi saya bayangkan juga dari pelajaran rangkaian listrik kita. Jadi kita biasanya tidak mengukur beda potensial, tetapi adalah satu titik terhadap ground biasanya. Jadi untuk kita harus sepakat untuk mengukur setiap beda potensial terhadap titik khusus ya, titik tertentu di mana kita akan mempunyai potensial sama dengan 0. Oke, jadi kesepakatan harus, oke ini kita bacakan. Kesepakatan harus dicapai pada referensi 0 ya. Ya, jadi
Oke, jadi kita harus mencari tempat yang titik beda potensialnya adalah 0. Oke. Oke, kita bacakan ini contoh di sini. Seseorang yang salah satu tangannya berada pada keping defleksi sebuah tabung sinar katoda. Jadi kalau di tabung sinar katoda itu ada namanya deflection coil. Coba lihat lagi pelajaran kita di modul kita mengenai televisi. Nah, jadi di sini ada lilitan ini. Yang tujuannya lilitannya adalah memakaikan medan magnet agar berkas elektron yang dipancarkan oleh anoda ini bisa disorotkan dari kiri ke kanan pada karena jadi itu adalah keping defleksi. Jadi ketika tangannya berada di sini, kemudian dia mungkin sangat terkejut. Dia mengerti bahwa katodanya bukanlah acuan 0 ya. Jadi ternyata katodanya ini bukan referensi 0. Oke. Nah, kemudian tetapi semua potensial mereka itu biasanya diukur terhadap perisai logam yang melindungi tabung tersebut. Jadi ini ada penutupnya, casingnya kalau kita habis bicara. Ternyata acuan 0-nya itu adalah casingnya itu tadi. Nah, jadi katodanya dapat, ya jadi titik yang dipegangnya tadi terhadap groundnya itu tadi bisa beberapa ribu volt negatif terhadap perisai tersebut. Jadi kalau ini nanti ada penutupnya ya, itu sebagai groundnya, ternyata beda. Artinya apa itu? Beda potensialnya dari titik yang dipegangnya sampai ke perisai tersebut bisa sampai ribuan volt negatif. Menarik jika kita baca bahwa acuan 0 yang paling umum dipakai dalam pengukuran potensial adalah ground ya, maka kita sebut dia ground. Jadi bumi sebenarnya. Yang berarti ya potensial permukaan bumi kita. Secara teoritis biasanya kita menyatakan permukaan bumi ini dengan bidang datar tak berhingga. Jadi ada bidang datar tak berhingga, sehingga sebenarnya kita mengukur potensial kalau ini adalah bidang datar. Dalam titik A misalkan, kita sebenarnya sedang mengukur beda potensial antara titik A dan titik bidang datar ini. Kemudian juga contoh yang menarik di sini. Jadi ini ada lagi apa? Walaupun beberapa persoalan berskala besar, misalkan perambatan gelombang ya melalui Samudra Atlantik, memerlukan permukaan bola sebagai potensial nolnya. Kenapa? Kalau kita anggap di dalam permukaan bumi, ya jadi kalau ini ada satu titik, maka permukaan groundnya ini adalah berbentuk seperti bola. Ini adalah titik A misalnya. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Jadi justru bagian belajarnya adalah bagaimana memahami uraian yang mau disampaikan. Kenapa? Karena sebenarnya kita jelaskan di awal, semua yang kita pelajari ini adalah mengenai konsep. Sekarang kita sedang membahas konsep tegangan. Jadi silakan ini dilanjutkan. Jika potensial pada titik A adalah A dan potensial pada titik B adalah B, maka VAB adalah VA kurang VB. Mana perlu sepakat bahwa VA dan VB mempunyai titik acuan yang sama. Jadi kalau kita punya dua titik beda potensial pada titik A dan titik B, ya jadi ada tadi beda potensial dan potensial. Jadi potensial A terhadap ground, kemudian itu adalah VA, sedangkan beda potensial B terhadap ground adalah VB. Dengan catatan groundnya tadi adalah sama, maka VAB sama dengan VA kurang VB. Di 44,
sebuah medan listrik dinyatakan dalam koordinat kartesian yaitu I 6x kuadrat AX tambah 6Y AY tambah 4 AZ volt per meter. Tentukan V Mn pada titik M dan titik N yang dinyatakan oleh M itu 2,6 dan N min3 2. VAB yaitu min integral dari P GA I dot DL. Nah, sekarang ini tinggal kita ganti dikali dxAx ya. Kita dikali dxAx tambah DYAY tambah DZAZ. Ingat ini perkalian titik bahwa AX jadi perkalian titik tinggal ini yaitu skalar dari jadi D. Ingat lagi di ini perkalian titik dxAx apa namanya kalau dulu tadi yang kita kalikan hanya yang depannya karena sisanya adalah perkalian titiknya adalah 1, berarti integral dari 6x kuadrat dx tambah integral 6y dy tambah integral 4z dz. Nah, batasnya adalah M-nya adalah 26 min 1 26 min 1 sedangkan N adalah min 3 min 3 2 min 3 min 3 2. Oke, jadi ini integralnya cukup sederhana, silahkan dilanjutkan. Yang B, Vm jika V0 pada Q4 min 2 min 35 ya. Jadi ini tadi kita sudah temukan rumus ini. Juga VAB adalah VA kurang VB. Jadi hitung Vm jika V pada Q adalah V sama dengan 0 pada titik Q. Ingat, VAB juga bisa VMQ, MQ, yaitu Vm kurang VQ. Ingat tadi, potensial masing-masing ini adalah Vm berarti potensial antara titik acuan 0 terhadap Q. Jadi Vm sendiri adalah integral dari 0 sampai M, itu I kali dl kurang, nah kebetulan ini kita simbolkan saja dulu dengan VQ karena nilainya adalah 0. Sebenarnya dia juga integral dari 0 sampai Q E dl, tetapi ini sudah dinyatakan tadi hasilnya adalah 0. Nah, maka sebenarnya yang kita hitung sekarang tinggal mengintegralkan ini tetap dengan batas awalnya adalah sekarang 0. Berarti ini di 0,0,0 berarti integral 6x kuadrat AX tambah 6y AY tambah 4z AZ kali dx adalah dxAX tambah dy AY tambah dz AZ sama, ini adalah integral dari 0 sampai 2 ya, 6x kuadrat dx tambah integral dari 0 sampai 6 6y dy tambah integral dari 0 sampai min 1 4z dz kurang 0 karena ini adalah 0. Begitu juga untuk dengan yang medan potensial sebuah muatan titik. Jadi pada sebab sebelumnya kita sudah turunkan ini dari muatan titik untuk menghitung beda potensial antara dua titik yang berbeda pada radial RA dan RB pada muatan titik yang ditempatkan pada titik asal atau titik 0,0,0. Jadi kemarin kita sudah tunjukkan lalu bahwa ada muatan titik di sini. Kemudian kita akan mencari VA jika digaris sebesar RA. Kemudian dengan digaris sebesar RB. Nah, kita dapatkan kemarin beda potensialnya adalah ini.
VAB yaitu Q per 4V epsilon 0 super RA kurang super LB. Nah, sekarang kalau ini dia berada pada garis lurus, lintasannya berupa garis lurus. Nah, bagaimana kalau lintasan yang terbentuk adalah tidak beraturan seperti ini dan berada pada theta dan V yang berbeda. Nah, ini yang akan kita lihat. Jadi tidak lagi bentuk garis lurus tetapi membuat untuk lintasan seperti ini. Ingat DL untuk koordinat bola saya tuliskan seperti ini. Kemudian sudah kita jelaskan juga bahwa yang hanya bernilai yaitu E pada komponen ER AR saja. Jadi pada muatan titik juga sudah kita jelaskan dulu mengambil simetri ya. Jadi ternyata hanya berubah, medannya hanya berubah terhadap jarak radial. Sehingga komponen yang bernilai hanya ER AR. Maka VAB juga hanya bernilai pada komponen ER DR ya. ER DR. Karena perkalian dari medannya tadi dengan DR-nya. Jadi integral persatuannya kali persatuannya 1 sehingga dia perkalian titiknya menjadi skalar. Oke. Nah, kemudian ini sudah diturunkan VAB-nya adalah integral ini didapatkan Q4V epsilon 0 super RA kurang super RB. Nah, ketika RB kita geser ke tak berhingga, sehingga ini 1 per tak hingga adalah 0 ya. Jadi 1 per tak hingga nilainya 0. Sehingga komponen ini hilang. Sehingga VA tinggal ini Q per 4V epsilon 0 RA. Ya, karena di tak berhingga bernilai 0, maka ini kita tulis R saja sekarang. V adalah Q per 4V epsilon 0 R. Nah, kemudian komponen yang tadi yang kita hilangkan itu kita bisa anggap adalah Q 4V epsilon 0 RB. Walaupun nilainya 0. Tadi kan dari tak hingga. Kita misalkan ini sebuah C1 yang nilainya adalah ini. Jadi Q1 dapat dipilih sehingga V sama dengan 0 pada titik pada R yang kita cari. Itu. Jadi kita dapatkan sekarang rumus V untuk Q per 4V epsilon R. Coba perhatikan, rumus yang ini sama persis dengan yang sudah diturunkan oleh Prof. Walter Lewin. Jadi ya makanya sangat menakjubkan sekali kuliah bersama beliau karena dia tidak menguraikan panjang-panjang seperti ini. Sebagaimana yang dijelaskannya di awal bahwa dia tidak mengulangi buku, tetapi buku dengan apa yang sudah dijelaskan akan saling melengkapi. Kalau model saya ngajarin namanya textbook ke buku ya. Jadi karena memang seperti mahasiswanya Prof. Walter Lewin itu dia sudah belajar dari buku sehingga dia bisa mengikuti kuliah Prof. Walter Lewin dengan baik. Jadi ya ini saya hanya menunjukkan bagaimana kita harus membaca buku. Jadi buku tetap kita baca. Harusnya saya ngasih kuliah itu juga sama seperti Prof. Walter Lewin. Jadi hanya mengasihkan poin-poin pentingnya saja ya dengan asumsi bahwa kita sudah bisa mengikuti, ya bisa memahami cerita kenapa dia tertulis menjadi Q per 4V epsilon R. Jadi artinya apa? Prof. Walter Lewin menjelaskan materi yang sama, saya sudah menjelaskan 2 minggu, dia hanya menjelaskan dalam hanya 1 jam untuk usaha dan beda usaha dan potensial. Oke, jadi ini bisa nah kemudian ini dengan memahami ini V, jadi kita sudah tahu tadi bahwa untuk titik yang lintasannya tidak berbentuk garis lurus seperti ini tadi, jadi tak hingga sehingga lintasannya RB ya, ini adalah RA. Nah, maka akan ada daerah-daerah yang mempunyai potensial yang sama. Jadi ada titik-titik yang, misalkan titik ini mungkin akan sama dengan titik ini jika dihitung terhadap titik tak berhingga. Jadi ada titik-titik P di mana dia mempunyai potensial yang sama. Jadi ininya yang harus kita cari sehingga potensialnya akan 0 di jarak yang kita maksud. Oke, D45 ini adalah sebuah muatan titik 15 nanocoulomb terletak pada titik asal 0,0 di ruang bebas. Hitung V1 jika titik P1 berlokasi di P1 sekian 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 dan V0-nya ada di 654. Oke, jadi
untuk muatan 15 nanocoulomb, kita ingin menentukan beda potensial di titik ini, di mana V di sini adalah 0. Oke, nah apa yang bisa kita lakukan? V-nya tadi adalah Q per 4V epsilon 0 R tambah C1. Nah, ingat C1 ini juga tadi adalah C1 ini adalah Q per 4V epsilon 0 RB. Oke, jadi kita cari dulu nilai C1 ini sebenarnya berapa, sehingga ingat ini berada pada jarak RB ya. Jadi ingat sebuah vektor panjangnya adalah kuadrat ini tambah kuadrat ini tambah kuadrat ini, sehingga bisa kita hitung akar dari 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kemudian ini bisa dihitung. Q-nya tadi adalah 15 nanocoulomb per 4V kali tambahkan nilai R-nya di sini, maka kita dapatkan nilai C1. Nah, kemudian V1 yang kita hitung itu adalah dengan cara yang sama, kita hitung ini. Kemudian tergantung nilainya ini berarti tegangan ini kurang tegangan dari C1. Maka itu adalah nilai untuk ya saat V-nya 0 di sini. Jadi maksudnya kita hitung dulu di sini. Kemudian tegangan yang pada titik ini kita kurangkan dengan ini. Jadi itu adalah tegangan yang kita hitung. Jadi berapa V di sini saat di sini sama dengan 0. Jadi artinya kita kurangkan dengan C1 ini. V pada titik C1 yang terlihat di sini saat V di sini 0. Jadi artinya apa? Dihitung kedua nilai ini. Setelah ketemu, maka tegangan ini dengan tegangan ini dikurangkan. Jadi itulah nilai V di P1 saat potensial di titik B sama dengan 0. Ya, seperti juga untuk ini kita langsung tak berhingga ya, kita dapatkan 0. Kemudian untuk ini di 5 volt. Untuk 4.5 oke, untuk 4.5 medan potensial sistem muatan konservatif ini sebenarnya dari pelajaran kita tadi sekarang digantikan dengan muatan titik, kemudian muatan titik yang lebih dari 1, kemudian sampai M ini sama dengan pelajaran kita muatan titik pada bab 2. Jadi ini sekali bisa diikuti. Ini kalau dia distribusinya adalah volume, ini adalah garis, muatan garis. Oke, ini silahkan dibaca sendiri. Biasanya kalau kita sudah bisa melihat bahwa bab 1, 2, 3, dan 4 saling berhubungan ya, maka harusnya kita bisa mengikuti ini. Oke, ini silahkan dibaca. Ini juga menarik ini, bahwa usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan dari titik A melalui L2, L3 sampai titik B kembali ke 1 itu adalah 0. Ini boleh dihitung. Kemudian gradien ini pun juga sebenarnya sudah menggambarkan ini, sudah ini bisa diikuti. Ini kita jelaskan sedikit bahwa tegangan tadi adalah integral medan listrik dot dl. Jadi ini dot ini penting ya. Jadi dari tugas ada yang melewatkan ini, saya tidak tahu itu apakah menyelipnya teman, karena notasi ini penting. Jadi beberapa ada yang membuat e dl saja, jadi tidak tahu itu. Kalau matematisnya kan berarti itu perkalian silang jadinya ya. Jadi jangan lupa menaruh dot di sini. Nah, kemudian untuk dibagi menjadi elemen-elemen yang sangat pendek, maka delta V adalah min E kali lintasan delta L ini. Nah, kemudian karena ini perkalian titik, ini kita jabarkan menjadi ini. Kemudian dV per dl kita dapatkan ini limit. Dan selanjutnya nanti akan beragam maksimum, maka kita dapatkan E. Ya, maksimum saat cos theta sama dengan 1. Ini sifat-sifatnya bisa dibaca sendiri.
Kemudian ini juga menarik, mencari potensial, ya, menemukan medan listrik dari medan potensial. Jadi ini buku sangat menjelaskan detail. Ya, Anda sudah punya buku terjemahan, ya, silakan ini dipelajari, termasuk gradien. Nah, ini harusnya nyambung dengan pemahaman kita di bab 3. Nah, kemudian ini yang didemonstrasikan oleh Prof. Walter Lewin. Ini juga bisa diikuti sehingga bisa digambarkan ada medan dipol seperti ini. Oke, berarti kita tutup untuk bab 4, dan insya Allah akan kita adakan mid semester. Jadi menitnya saya tidak kasih soal hitungan, tetapi silakan bercerita melalui video, ya, boleh menggunakan slide atau menggunakan buku dengan screenshot seperti ini, tetapi menampilkan wajah yang presentasi nanti di pojok sini. Ya, ceritakan apa yang kita pelajari dari bab 1 sampai bab 4. Jadi saya menilainya dari sedikit, tidak usah khawatir horor menghitung-hitung. Silakan ceritakan apa yang dipelajari pada bab 1. Contoh, pada bab 1 kita belajar vektor, ya, besaran vektor dan besaran skalar. Ini adalah dua hal penting karena permasalahan listrik, medan listrik dan medan magnet itu adalah besaran vektor. Maka kita terkait butuh teori mengenai vektor. Kemudian yang paling penting di situ ada perkalian titik dan perkalian silang. Banyak permasalahan dari bab 1 sampai bab 4 saja kita membutuhkan perkalian titik untuk menyederhanakan permasalahan. Dan selanjutnya di dalam ini juga dijelaskan medan vektor, ya. Jadi medan vektor itu sebuah vektor yang merupakan berupa fungsi, ya. Fungsi dari, kalau dia koordinat kartesian bisa fungsi dari x, y, dan z, atau dalam bentuk tabungnya seperti itu. Dan selanjutnya ada koordinat-koordinat lain, yaitu koordinat tabung dan koordinat bola. Jadi kenapa ada koordinat tabung, koordinat bola? Karena kita butuhkan koordinat-koordinat tersebut dalam, ya, sama memudahkan menyelesaikan permasalahan di medan elektromagnetik. Kalau sudah lihat pada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dengan adanya koordinat ini memudahkan kita dalam, pertama, kalau kita masih sudah belajar, intinya juga menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hitung. Nah, lanjutkan di bab kedua, apa yang kita pelajari. Jadi itu divideokan, boleh dibantu dengan slide atau dengan buku seperti ini kalau Anda butuh. Dijelaskan gambar-gambarnya juga. Kemudian videonya mungkin durasinya hanya 15 menit saja. Nanti akan kita kasih link untuk upload. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.